Nah, selanjutnya pembahasan tafsir kita bersama surah Al-Qasas. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam. Di antara semua nabi dan rasul itu sebagian besar adalah nabi yang diutus ke Bani Israel. Di antara 25 nabi dan rasul, sebagian besar diutus ke Bani Israel, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa adalah salah satu nabi yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, termasuk di surah Al-Qasas ini. Di surah Al-Qasas ini berkisah tentang lahir Nabi Musa sampai kemunculan beliau di publik, atau sampai beliau jadi nabi. Nah, kisahnya yang semalam itu Fir'aun. Tahu Fir'aun? Sofi tahu Fir'aun? Nah, Sofi kayaknya. Kira-kira Fir'aun Nabi Musa ini nalah di mana begananya? Apakah di Jepang? Apakah di Mesir? Atau di Irak? Iya, di Mesir. Firaun Nabi Musa ini di Mesir. Di Mesir ini ada sungai. Sungai yang sangat terkenal. Nah, Khaldani, apa sungainya Khaldani? Nopal, karena sungainya apa? Right. Irfan apa Irfan? Iya, Sungai Nil. Jadi di Mesir itu ada ngarannya Sungai Nil. Nah, apa hubungannya gerang lawan kisah yang ini? Zakaru anna Fir'aun lamma aksara min qatli dzukuri Bani Israel khafat al-qibtu ayyufni Bani Israel. Jadi kisahnya adalah Fir'aun ini kan dipadahi Kaina akan hancur, Kaina akan kalah, Firaun ini Kaina kalah. Kalahnya gara-gara apa? Kalahnya gara-gara salah seorang dari Bani Israel. Makanya Firaun takutan ketika daripada itu. Nah, lalu apa yang digawe Firaun? Nah, ini yang disambat di ayat yang sebelumnya itu yang Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'an yastatifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Yudabbih itu artinya menyembelih. Maksudnya yang jelas adalah Fir'aun membunuh anak laki-laki yang baru lahir dari Bani Israel. Nah, itu karena apa? Fir'aunnya takutan kalau ini ada yang mengalahkan Fir'aun. Jadi bilangnya ada Bani Israel, bukan Bani Israel ini beranak, datangi bunuh. Ada beranak lakian, lahirnya lakian aja. Ada lahir lakian, bunuh. Nah, lalu makin banyak, akhirnya apa? Khafat al-qibtu ayyufni Bani Israel. Orang-orang Kipti ini penduduk Mesir. Jadi kan Firaun penduduk Mesir. Nah, yang jadi warga kelas 3, yang jadi warga susuruhan, yang jadi warga apa namanya kelas bawah, ada bisa apa-apa kayak kasihan bener bari maras, itu babuhan Bani Israel. Jadi waktu Firaun membunuh anak lakian yang lahir, akhirnya kan yang masih hidup apa nih lakian ini berkurang. Contoh lah, maksud berkurang tuh kayak ini. Nah, misalnya ada di sebuah kota. Di sebuah kota ini, di sebuah kota dengan kampung. Di kampung ini orang dewasa, paham orang dewasa lah. Nah, buan ini masa remaja masih anunya disambat. Bilanya sudah ganal daripada itu dewasa.
Misalnya di suatu kampung orang dewasanya nih lah, dewasa sampai yang tua tuh nah. Orangnya itu ada 30 ikong orang tua, lang lakian lah misalnya. Lalu yang remajanya 10 ikong, anak-anaknya 10 ikong. Berarti ada 50. Ada 50 laki-laki di kampung tersebut. Perinciannya 10 anak-anak, 10 remaja, 30 dewasa. Nopal. Berarti dengan jumlah yang tadi banyak yang dewasa kah atau banyak yang kada dewasa kah? Dewasa. Hah? Yang apa? Dewasa ya. Yang Dewasa. Yang dewasa ya. Yang apa? Dewasa. Hah? Kada ya. Kada dewasa. Yang apa nama? Ragu-ragu namanya. Yang dewasa kah yang kada dewasa? Kada dewasa. Ya, kada dewasa. Berarti yang banyak yang mana Nopal? Yang banyak, yang dewasa kah yang kada dewasa? Yang dewasa. Yang kada dewasa. Yang banyak, yang dewasa kah kada dewasa? Yang kada dewasa. Nah, diulang lah dengan anak-anak. Ini paling-paling. Jadi orang tuanya maksudnya yang umur 30 ke atas, 20 tahun ke atas lah, 20, 30, 40, 50. Di kampung situ ada 30 orang. Ya, remajanya ada 10 orang, anak-anak ada 10 orang. Kira-kira banyak dewasa kah atau yang kada dewasa kah, Bang? Dewasa. Dewasa, banyak dewasa. Sudah kan itu. Tapi kalau di kemudian hari jumlah ini bisa berubah. Berubah. Kenapa bisa berubah? Satu, kan yang kekanakan beganal, yang remaja betuha, yang dewasa tadi makin tua meninggalan. Itu. Berarti ada kayaknya situasi bilanya kadada bayi yang lahir di kampung situ, kadada bayi yang lahir itu jumlah anak-anak atau remajanya makin sedikit. Yang ini kan sedikit dah. Nah, siklusnya putarannya kayak apa gerang? Kan 50 kalau orangnya totalnya 20 kada dewasa, 30 dewasa. Misalnya ada penambahan orang yang 30 nih mungkin meninggalan, sisa 20 aja lagi seimbang nih. Ada penambahan. Akhirnya apa? Yang asalnya 20 ini 10 nang Tuhan meninggal. Ini lalu yang remaja jadi dewasa. Akhirnya apa? Akhirnya dewasanya 20, remaja 10. Amun ada penambahan orang. Berarti yang kosong di mana? Yang kosong yang anak-anak. Bila anak-anaknya kada bertambah, maka dewasanya betua meninggalan. Yang asalnya anak-anak tadi tumbuh jadi dewasa. Kan ada penambahan lagi 10 ini adalah manusia terakhir di sana. Kisah Firaun Nabi Bani Israil ini kayak itulah, kayak itu juga. Jadi jumlah kekanakannya karena banyak yang dibunuh, masyarakat Kipti. Kakaknya Padli siapa ngaranya? Padli. Nah Padli, Kipti ini orang mana tadi? Kipti ini Nala pilihannya orang manakah orang Kipti ini? A. Jepang, B. Mesir, C. Irak. Irak. Mantap. Hakim lah. Ini Rashid, ini Hakim. Nah Rashid. Babon Kipti ini orang mana? Orang Jepang kah, Mesir kah, Irak kah? Ya, orang Mesir. Kenapa bunyi?
Ini kita loh Bu. Nanti pakai itu. Firaun orang Mesir, Kipti orang Mesir. Bani Israel bang, begana di Mesir juga. Mesir. Orang kan Firaun yang apa nih? Yang sama lawan Firaun itu bukan Kipti. Jadi yang masyarakat yang sugih, yang bisa jabatan itu bukan Kipti. Sedangkan orang Israel, Bani Israelnya ini nah waktu itu jadi orang rendahan. Israel. Lain Israel yang ini lain. Bani Israel zaman itu kayak itu. Jadi orang rendahan tuh yang macam-macam gawian yang sakit-sakit. Nah itu. Jar babuhan Kipti bilanya kainnya taros kaina yang begawian yang antar-antar kadeda lagi orangnya habisan karena kakanakannya dimatiin dibunuh lakiannya yang tuha itu kaina meninggalan habisan orangnya kadeda lagi yang disuruh-suruh kadeda lagi yang kawa begawian-gawian kasar jadi jangan dibunuh beratan. Nah itu jargon Kipti. Lalu Firaun ini sadar, oh ini bujur-bujur jangan dibunuh ini habisin orangnya anak. Lalu kayak apa? Akhirnya diambil keputusan apa? Fa amara biqatlil waladan aman wa tarakahum aman. Akhirnya dibuat peraturan baru, peraturan hanyar. Apa peraturan hanyarnya? Fa amara biqatlil waladan aman. Maka perintahnya dirubah. Yang asalnya bila ada Bani Israel yang lahir lakian dibunuh. Ini dirubah. Dirubahnya kayak apa? Jadi misalnya tahun ganjil kita ini hakim tahun ganjil kah tahun genep kah masahinya? Hah? Ya, tahun ganjil 25. Anggap itu tahun lah. Bilanya di tahun ganjil, maka misalnya lah di tahun ganjil, maka yang dibunuh 2 orang anak laki-laki. 1. Tapi bila di tahun genap, jangan ada yang dibunuh. Amun ada bayi lahir di tahun genap, jangan ada yang dibunuh. Tapi bilanya bayi yang lahir di tahun ganjil, bunuh 2 ekong. Sudah. Akhirnya apa? Ternyata Nabi Harun alaihissalam itu lahir pada tahun yang kada dibunuh. Nah, kan tahun ganjil dibunuh berdua, yang tahun genap kada yang dibunuh. Ibaratkan hidup seberatan. Nabi Harun lahir di tahun genap. Kurang baunya di tahun yang kada dibunuh. Kira-kira tuh nah. Itu perumpamaan dia ganjil genap. Nabi Harun tahun yang kada dibunuh. Nabi Musa bang kayak apa? Nah. Nabi Musa wa wulida Musa fis sanatil lati yaqtuluna fiha alwaladan. Nabi Musa lahir di tahun anak yang dibunuh berdua. Kayak apa nih Jar? Nah disitulah kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana li Fir'aun nasun waqaluna bidzalik. Jadi Firaun ini bisi orang-orang yang memburu bayi baru lahir. Fatih, adalah makhluk hidup pemburu bayi adalah. Ada atau tidak? Ada tidak? Adalah makhluk hidup pemburu bayi. Apa? Adalah makhluk hidup pemburu bayi. Tahu tahu. Siapa namanya? Ali. Ali kelas berapa, Le? Kelas 6. Di sini sudah berapa bulan? Oh, hanya aja. Asalnya di mana sekolah? Asalnya sekolah di mana? Pancar 5. KC 5.
Kaki lima itu di mana? Oh, di Simpang Pilot. Anu kah? Belitung kah? Oh, ini berdiam di asrama. Oh iya, alilah. Nah, Le, adalah makhluk hidup, Le, pemburu bayi. Ada apa? Nopal adalah makhluk hidup pemburu bayi. Ada. Makhluk hidup pemburu bayi, ya ini bubuhan Firaun. Mereka kan makhluk hidup, manusia. Memburu bayi lah, iya memburu bayi. Jadi ada pasukan yang ditugaskan memburu bayi. Ini yang bersandaran menghadap sini, Bang. Nyawanya sandarnya. Tugasnya mah apa? Jadi ada yang memburu bayi, satu. Lalu yang kedua, ada bidan yang membantui perempuan Bani Israel beranak. Nah, jadi kayak apa? Jadi misalnya ada perempuan mau melahirkan anak beranak. Sopi, biasanya perempuan hamil berapa bulan? Pertanyaan yang susah. Udah tahu. Berapa bulan Irfan? 9 bulan kurang lebih. Misalnya ada yang anak beranak, lalu datang bebuhan Firaun si bidannya nih. Nah, pas sudah lahir dilihat nih lakian kah bebinian. Misalnya bebinian lapor, yang hanya lahirnya bebinian aman kada dibunuh. Tapi pas belapor, apa nang lahir lakian. Nah, langsung ada tim pemburu bayinya datang. Mana bayinya? Itu bayinya ditangkap buhannya, bawa buhannya, lalu dieksekusi mati. Bes bayinya. Nah itu. Kayak itu. Sudah. Tapi, nah ini ada tapinya. Ada pengecualian. Ada pengecualian. Gasan siapa? Gasan Nabi Musa alaihi salam. Tadi yang dibacakan oleh Yusuf. Walamma hamalat ummu Musa, manakala mama Nabi Musa batianan, lam yazhar alaiha mukhayyal haml ka ghairiha, falam taftin laha ad-dayat, walakin lamma wada'tu zakaran daqat bihi zar'an. Mama Nabi Musa batianan, tapi model kayak kada terdeteksi, kada ketahuan orang. Sidin batianan. Lalu beranak. Pas beranak apa dilihati wada'athu zakaran, sekalinya anak sidin lakian. Nah takutannya kenapa? Karena bilanya lahir anak lakian langsung dibawa dibunuh. Takutan ternyata. Wa khafat alaihi khaufan syadidan. Takutan benar. Wa habbathu hubban zaidan. Dan mama Nabi Musa ini lagi sayang benar lawan Nabi Musa karena bayi masih kecil. Lalu kayak apa? Wa kana Musa alaihissalam la yarahu ahadun illa ahabbahu. Jadi Nabi Musa ini memiliki keistimewaan. Bayi Nabi Musa, Nabi Musa versi kecil, Nabi Musa waktu lagi halus. Kenapa? Bila ada yang melihat Nabi Musa, itu timbul petunjuk. Nabi Musa waktu masih bayi. Patih dulu bayi lah. Ingatlah dulu pernah bayi. Nah, jadi bilanya bayi Nabi Musa versi bayi inilah, kamu ada melihat ketujuh. Itu keistimewaan. Karena kayaknya kadang kita ada melihat orang nih melihat timbul anak semangat sembahyang. Ada melihat orang nih kayak semangat makan. Ada melihat kawan kayak anak mandi aja. Ada melihat kawan anak bawa jalanan aja. Ada melihat kawan anak guring aja. Ada yang kayak itu. Nah, bayi Nabi Musa kecil ini nah, bilanya ada yang melihatnya itu kayak ketujuh, kayak apa nih? Kayak himong. Qala Allah Ta'ala wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni.
dan aku apa ya, jadikan yang melihat Nabi Musa ini kayak ketujuh kan. Walamma dhaqat bihi dar'an al ulhimat fi sirriha wa ulqiya fi khaldiha wa nafasa fi ruhiha kama qala wa wahayna ila Musa an ardi'i fa idza khifti 'ani fa'alqi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Jadi kayak ini mama Nabi Musa takutan kalau Nabi Musa dibunuh. Akhirnya mama Nabi Musa dapat wahyu dari Allah. Wahyunya apa? Jadi rumah Nabi Musa di pinggir sungai. Sungai apa tadi Nopal? Hah? Iya, Sungai Nil. Rumah Nabi Musa di pinggir sungai Nil. Lalu apa di pinggir sungai Nil? Nah, mamanya Nabi Musa dapat perintah supaya Nabi Musa dilarutakan di sungai Nil. Dapat ide cemerlang supaya kada dibunuh, supaya selamat. Amunnya kita semalam yang ancamannya luar biasa itu pas zaman corona. Zaman corona itu banyak yang meninggal. Zaman tahu lah ya masa corona. Kada tahu. Oh, ada tahu. Virus Masih halusnya. Saman kelas berapa dah? 3. Oh, kelas 3. Holdani kelas berapa? Holdani pas SMP. corona. Sampai Parasip. kelas 6. Parasip. Nah, itu banyak yang meninggalan. Nah, zaman Nabi Musa ini kayak tujuh lah. Iya. Makanya Nabi Musa dilarutakan di sungai. Ketika dilarutakan Nabi Musa nih supaya selamat. Falamma kanat zata yaumin dakhala 'alaiha man takhafu fa dhahabat wa da'atu fi dzalika tabut wa arsalatu fil bahr. Jadi diandak dilarutakan. Nah, imbah dilarutakan. Larut anunya nih wadah bayinya larut akhirnya sampai ke suatu tempat. Apa tempatnya itu? Di mana? Apakah Nabi Musa bisa selamat? Insyaallah karena kita sambung lagi di pengajian